Dia berbicara itu pakai baca teks yang sudah dipersiapkan. Lagaknya sudah seperti profesor, berbicara tentang resolusi, undang-undang, pasal-pasal, kemerdekaan, PBB. Hey, PBB masih punya banyak urusan, ya, untuk mengatasi permasalahan berbagai macam negara yang ada di dunia ini. PBB tidak mau membuang-buang waktu untuk mengurus sebuah provinsi yang terdapat pemberontak di dalamnya. Hai, teman-teman kamu sudah nonton ibu ini, dosen ini, no, Rizka Novielis dia punya kata-kata yang dia bicara itu. Dia ambil saya punya konten yang saya jelaskan tentang Piagam PBB 73E dengan Resolusi PBB 448. Nah, dari sini saya menilai dan saya tanggapi dia punya cara berbicara. Dia orang yang egois, iri hati, dengki, dan sakit hati, dan orang yang suka benci terhadap sesama umat manusia. Begitu. Nah, yang berikut. Saya catat sesuatu, itu poin-poin penting yang saya catat untuk saya bicara. Supaya jalan sesuai dengan apa yang saya catat. Ingat, seorang guru atau dosen, ketika dia siapkan materi untuk besok dia mau mengajar, dia harus catat. Atau dia harus ketik di laptop. Persiapan materi untuk besok dikasih pelajaran itu. Yang berikut, saya bicara piagam PBB, resolusi PBB, dan juga bicara tentang kemerdekaan itu sesuai dengan apa yang sudah jelas saya pelajari. Begitu. Karena kualitas pikiran Anda atau cara berpikir Ibu ini belum dewasa, masih anak-anak. Mungkin karena Ibu nonton saya punya konten, langsung Ibu meledak dengan emosi. Karena apa? Ibu iri. Anak-anak Papua seperti saya bisa mengetahui dan menguasai tentang resolusi PBB, bagaimana kami sudah cerdas, kami sudah bijak untuk menyelidiki setiap kasus-kasus yang terjadi, masalah yang terjadi atas tanah Papua. Ibu ini hanya tinggal di Ambon, tidak tahu apa yang terjadi di Papua, hanya nonton berita-berita omong kosong di media-media Indonesia, terus ibu mengangkat bicara. Begitu. Oke, yang berikut. Saya bicara kemerdekaan itu karena sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan yang pertama, dan juga Deklarasi Universal bahwa kemerdekaan adalah segala bangsa, maka sesungguhnya penjajah di atas tanah Papua atau di muka bumi harus dihapus. Justru penjajah Indonesia di atas tanah Papua harus dihapus dan dikeluarkan, karena sesuai dengan Undang-Undang 1945 itu. Tanah Papua berhak untuk memiliki atau meraih kemerdekaan, itu sudah dijamin dalam deklarasi PBB, Deklarasi Masyarakat Pribumi tahun 2007, bahwa masyarakat adat, masyarakat pribumi berhak untuk menentukan dia punya nasib sendiri. Sudah dijamin dalam resolusi PBB 1514 bahwa wilayah yang non-self territory harus berhak untuk menentukan nasib sendiri. Begitu, harus berhak untuk merdeka. Bahkan sudah dicatat dalam perjanjian Canberra 1947 bahwa Belanda siap jamin kemerdekaan kepada bangsa Papua Barat. Begitu. Yang berikut, Papua adalah sebuah bangsa yang sudah pernah deklarasi kemerdekaan tanggal 1 Desember 1961. Bahkan Papua ini satu wilayah administrasi yang setara yang dikenal sebagai New Guinea Belanda, yang sudah setara dengan Hindia Belanda, Suriname, dan Madagaskar. Ibu harus perlu belajar sejarah ini baik-baik. Begitu. Jadi ibu jangan hanya asal bunyi saja di konten, tidak mengerti apa yang saya bicara, karena ibu alias masih bodoh dan kurang cerdas, atau hanya ibu pintar untuk pintar bicara, pintar baca, tapi cara berpikir ini masih anak-anak gitu. Nah, yang berikut, saya mau sampaikan bahwa negara-negara Pasifik dan juga PBB sendiri pernah desak pemerintah Indonesia waktu zaman era Bapak Jokowi untuk buka akses supaya tim pencari fakta dari Komisarisan PBB datang ke Papua dan menyelidiki setiap masalah-masalah pelanggaran HAM yang terjadi di tanah Papua. Begitu. Mereka mau mengetahui tentang kondisi sosial orang Papua, ekonomi orang Papua, kesehatan dan pendidikan orang Papua, karena sesuai dengan Piagam PBB 73E itu. Tapi Bapak Jokowi dan pemerintah Indonesia, mereka takut. Karena apa? Di Papua ada banyak masalah pelanggaran HAM seperti kasus biak berdarah, wasior berdarah, manokwari berdarah, sorong berdarah,
Fak-Fak, bahkan di Timika, Wamena berdarah, Paniai berdarah, Jayapura berdarah, dan Merauke, banyak pengungsi yang lari ke PNG. Dan sekarang tanah adat yang dirampas seperti PSN di Merauke, Blok Babu di Intan Jaya, masalah-masalah ini yang Indonesia takut buka akses. Karena ketika sampai Indonesia buka akses, PBB datang dan tahu semua kejahatan dan perlakuan buruk di atas yang Indonesia bawa buat di atas tanah Papua, maka otomatis Papua akan terlepas, Papua akan merdeka dan berpisah dari negara Indonesia. Jadi saya mengingatkan ibu banyak belajar, jangan egois, jangan emosi, jangan iri hati, dan jangan sombong. Begitu. Ibu tinggal di Ambon toh, jadi begitu sudah. Jangan terlalu sibuk bicara Papua karena ibu tidak tahu apa yang terjadi di tanah Papua. Cukup orang Papua saja yang bicara masalah tanah Papua. Salam hormat untuk ibu.